Ini nyata-nyata kita masuk ke danau ini ya. Nih, tuh tepinya tuh. Kering, Bang, kering. Tinggi muka air Danau Kerinci surut 2 meter. Uji coba PLTA KMH, nelayan petani kena dampak. Batu-batu dan dasar danau terlihat jelas, sementara tanaman air berserakan di daratan dan sejumlah keramba bambu tampak rusak. Kondisi itu terlihat dalam sepekan terakhir seiring dengan menyusutnya permukaan air Danau Kerinci secara drastis. Danau yang berada di kaki Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, mengalami perubahan signifikan dibandingkan kondisi normal beberapa hari sebelumnya. Reporter Tribun Jambi yang menyusuri pinggiran Danau Kerinci pada Sabtu hingga Senin, mendapati air danau telah menjauh dari bibir danau yang berada di ketinggian 783 meter di atas permukaan laut, MDPL. Garis batas permukaan air saat kondisi normal tampak jelas, dengan bagian atas terlihat kering dan berwarna lebih terang, sementara bagian bawah masih lembab, berlumut, dan berwarna lebih gelap. Jika diukur dari batas permukaan air normal, penurunan ketinggian air danau diperkirakan mencapai sekitar 2 meter. Di bagian timur danau seluas 4.200 hektar tersebut, khususnya di sekitar pintu keluar air, permukaan danau sudah berada di bawah undakan paling bawah turap terasering. Padahal, dalam kondisi normal, air biasanya mencapai batas undakan tersebut. Kondisi serupa juga terlihat di bagian barat danau. Air yang surut menyebabkan tanaman air berserakan di dasar danau. Batas antara area kering dan bekas genangan air tampak jelas dari perbedaan warna permukaan tanah. Seorang warga sekitar Danau Kerinci, Asep, memperkirakan penurunan air mencapai sekitar 2 meter. Ia menjelaskan bahwa pada kondisi normal, permukaan air berada sejajar dengan garis batas tertentu. Namun saat ini batu-batu di dasar danau sudah terlihat jelas. Menurut Asep, pada hari normal permukaan air Danau Kerinci biasanya mencapai undakan keempat turap terasering. Bahkan saat musim hujan, air kerap meluap hingga menutupi seluruh undakan dan menyebabkan banjir di area sekitar. Ia juga menyebutkan bahwa sejumlah kawasan yang sebelumnya tergenang air kini mengering dan memperlihatkan dasar danau. Penurunan permukaan air tersebut telah berlangsung selama beberapa hari, sementara penyebab pastinya belum diketahui apakah sudah dilakukan pengecekan atau belum. Ini nyata-nyata kita masuk ke danau ini ya. Nih, tuh tepinya tuh. Kering, Bang, kering. Keterangan serupa disampaikan Ningdiah, warga lainnya, yang menilai penyusutan permukaan air kali ini merupakan yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Sebagai warga yang sehari-hari beraktivitas di kawasan danau, ia mengaku belum pernah menyaksikan kondisi serupa sepanjang hidupnya. Selama ini, yang lebih sering terjadi justru air danau meluap. Ia menambahkan, meski tidak berani berspekulasi mengenai penyebabnya, namun kondisi tersebut dinilai tidak lazim karena terjadi saat wilayah Kerinci masih berada dalam musim hujan, di mana air danau biasanya tidak pernah surut. Air Danau Kerinci bersumber dari mata air Gunung Raya dan curah hujan. Danau ini memiliki 2 pintu keluar air, yakni menuju Sungai Batang Merangin yang dimanfaatkan warga untuk irigasi pertanian, persawahan, perikanan, serta pembangkit listrik tenaga air, PLTA, PT Kerinci Merangin Hidro, KMH. Debit air yang mengalir ke Sungai Batang Merangin juga dilaporkan menurun drastis dan menjadi dangkal. Penyusutan air danau mulai berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Aktivitas nelayan danau terganggu, sementara sejumlah sawah warga mulai mengalami kekeringan. Asep, yang berprofesi sebagai petani, menyebutkan saluran irigasi dari danau tidak lagi mengalir maksimal. Jika kondisi ini terus berlanjut, warga khawatir lahan pertanian terancam gagal panen karena padi yang baru ditanam berisiko mati. Nelayan tradisional Danau Kerinci juga merasakan dampak signifikan akibat menyempitnya habitat ikan dan dangkalnya perairan. Hasil tangkapan ikan dilaporkan menurun drastis. Sejumlah warga menduga penyusutan air dipicu oleh cuaca panas berkepanjangan dan minimnya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir. Namun, kondisi tersebut dinilai tidak biasa karena terjadi meski wilayah Kerinci belum memasuki musim kemarau panjang. Karim, 40, nelayan tradisional di kawasan Koto Petai, mengaku pendapatannya menurun tajam sejak air danau surut. Jika sebelumnya ia mampu menangkap 8-10 kg ikan per hari dengan pendapatan sekitar Rp150.000 hingga Rp200.000, kini penghasilannya merosot menjadi sekitar Rp30.000 per hari, itu pun jika mendapatkan ikan. Surutnya air menyebabkan jalur ikan berpindah dan sebagian alat tangkap tidak lagi berfungsi,
bahkan perahu harus ditarik jauh karena air di tepian danau menjadi dangkal. Warga pencari kerang juga mengalami nasib serupa. Biasanya mereka mampu mengumpulkan 15-20 kg kerang per hari, namun kini kesulitan karena lumpur mengeras dan kerang hampir tidak ditemukan. Kondisi tersebut membuat sebagian warga pulang tanpa penghasilan, yang berdampak langsung pada ekonomi rumah tangga. Pengguna alat tangkap tradisional ahan turut terdampak. Ahan yang biasa dipasang di perairan dangkal tidak dapat digunakan karena ketinggian air tidak mencukupi. Warga menilai kondisi ini belum pernah terjadi separah sekarang, meski Danau Kerinci pernah mengalami surut pada musim kemarau sebelumnya. Sektor pariwisata juga ikut lesu. Sejumlah perahu wisata berhenti beroperasi karena tidak dapat merapat ke dermaga, sementara pemandangan danau yang surut mengurangi minat wisatawan berkunjung. Penjabat sementara Kepala Desa Koto Petai menyebutkan debit air Danau Kerinci mengalami penurunan drastis hingga sekitar 2 meter. Dampak yang ditimbulkan meliputi sawah yang tidak dapat digarap dan berkurangnya hasil tangkapan nelayan. Ia berharap pemerintah daerah, pakar lingkungan, dan instansi terkait segera melakukan pemantauan serta kajian mendalam untuk memastikan penyebab penyusutan air dan menyiapkan langkah mitigasi. Balai Wilayah Sungai Sumatera, BWSS, Enam Provinsi Jambi memastikan bahwa penurunan elevasi muka air Danau Kerinci berkaitan dengan uji coba operasional turbin PLTA PT Kerinci Merangin Hidro, KMH. Kepala BWSS Enam Jambi, Joni Rahal Syahputra, menjelaskan bahwa uji coba tersebut telah dibahas melalui rapat koordinasi bersama pihak perusahaan. Uji coba turbin dilakukan pada 1-16 Januari 2026 dengan pengoperasian 1 dari 3 turbin yang tersedia, disertai penurunan ketinggian pintu air sekitar 20 cm. Selain itu, penyusutan muka air juga dipengaruhi faktor alam seperti penguapan dan berkurangnya suplai air dari sungai-sungai yang bermuara ke danau. BWSS Enam menegaskan bahwa PT KMH bertanggung jawab terhadap wilayah terdampak dan akan menyediakan bak penampungan air sebagai langkah mitigasi untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat. Secara umum, penyusutan air dinilai lebih banyak terjadi di bagian pinggir danau, dengan variasi penurunan di beberapa titik hingga 1 meter. Hingga berita ini diterbitkan, manajemen PT Kerinci Merangin Hidro belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi Tribun Jambi. Ahli UGM, Faktor Buatan dan Alam. Dosen Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada, UGM, Dr. Eng. Insinyur Akmaluddin, ST, MT, IPM, mengatakan ada 2 faktor utama yang memengaruhi penyusutan air tersebut, yakni faktor pengelolaan PLTA dan faktor alam. Putra daerah asal Kabupaten Kerinci itu bilang, berdasarkan peninjauan pintu air PLTA Danau Kerinci pada 1 Desember 2025, saat itu, ketinggian muka air danau masih berada di level 783,8 meter. Namun, saat kembali berkunjung beberapa hari lalu dan mengecek ruang monitoring pintu air PLTA, tinggi muka air danau terpantau berada di angka 783,0 meter. Artinya, air danau sudah berkurang sekitar 1 meter dari kondisi normal. Kondisi itu diperkuat dengan temuan di lapangan. Aliran air di Sungai Agung yang berada di bawah jembatan terlihat mengalir sangat kecil, sementara di pintu air PLTA debit air masih mengalir cukup deras. Kalau melihat air sungai di jembatan Sungai Agung hanya mengalir sedikit, tapi di pintu air masih deras, maka bisa disimpulkan aliran air memang tersedot ke pintu air. Namun, karena sungainya belum benar-benar kering, kondisi ini bisa dikatakan sebagai level terendah air danau. Selain faktor PLTA, kerusakan hutan di Kerinci menjadi penyebab serius penyusutan air Danau Kerinci. Harus disadari, hutan di Kerinci itu sudah sangat kritis. Ketika hutan gundul, maka banjir dan kekeringan akan selalu mengancam. Menurutnya, hutan memiliki fungsi penting sebagai penyimpan air. Ketika hujan tidak turun, simpanan air dari pepohonan seharusnya masih bisa mengalir ke sungai dan danau. Namun karena tutupan hutan berkurang drastis, debit sungai-sungai di sekitar Batang Marao dan wilayah lain menjadi sangat kecil. Kondisi ini diperparah dengan aktivitas normalisasi sungai yang baru dilakukan di Sungai Batang Marao. Ketika debit air sungai kecil dan sungai baru saja dikeruk atau dinormalisasi, maka air lebih banyak digunakan untuk mengisi badan sungai dibandingkan mengalir ke danau. Faktor PLTA dan faktor alam saling memengaruhi dan tidak bisa dilihat secara terpisah. 2 faktor ini saling berkaitan dan tidak bisa disalahkan satu dengan yang lain. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.